Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel sederhana kami di Kamil Channel. Oh iya, sebelum kita pergi ke topik utama, alangkah ikhlasnya kalian tekan tombol like, komen dan juga subscribe. Agar kita lebih kreatif lagi untuk update video terbaru lainnya. Oke, sesuai dengan judul, kali ini kita akan membahas tentang awal sejarah tanaman biji kopi dari Eropa hingga masuknya ke Indonesia. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Berbagai catatan masa lampau menyatakan sejarah kopi bermula pada abad ke-9 di dataran Afrika, tepatnya dari negara Ethiopia dan Eritrea. Secara lebih spesifik, nama daerah asal tanaman kopi pada masa kuno tersebut adalah Abyssinia. Pada suatu hari ada seorang pengembala yaitu bernama Kaldi. Pada saat itu Kaldi melihat kambingnya dalam keadaan hiperaktif, berlarian dan melompat ke sana kemari. Kaldi merasa heran dengan keadaan kambing yang dia miliki tidak seperti biasanya. Kemudian Kaldi mencari tahu apa yang telah dimakan oleh kambingnya. Setelah diselidiki, ternyata kambingnya telah memakan buah berwarna merah dari pohon yang belum ia kenali. Karena penasaran, Kaldi kemudian mencoba buah tersebut dan kemudian ia bertingkah layaknya kambingnya tadi. Setelah kejadian itu, Kaldi kemudian menanyakan kepada seorang biarawan. Biarawan itu pun tertarik dan ingin mencoba buah merah tersebut. Setelah dicoba, biarawan itu merasa ada tenaga tambahan dan tidak mengantuk ketika melakukan doa malam sehingga menginginkannya untuk dikonsumsi. Namun karena rasanya yang sedikit pahit, biarawan ini kemudian mengolahnya dengan memangga dan menyeduh biji buah merah tersebut. Sejak itulah kopi dikenal sebagai minuman yang memberikan efek mengusir kantuk dan memberikan tenaga ekstra. Akan tetapi, tidak diketahui secara pasti bagaimana masyarakat Abyssinia memanfaatkan tanaman kopi. Karena pada masa itu tanaman kopi kemungkinan hanya menjadi komoditas komersial yang dibawa pedagang dari Abyssinia ke Yaman oleh orang Arab. Sedangkan, pemanfaatan kopi sebagai minuman pertama kali dipopulerkan oleh orang-orang Arab. Sejarah mencatat, bahwa perdagangan biji kopi dikendalikan oleh pedagang Arab. Monopoli tersebut dilakukan dengan perdagangan melalui pelabuhan Mocha di Yaman, kemudian diperdagangkan hingga ke Eropa. Pada saat itu Mocha adalah satu-satunya pintu perdagangan kopi, bahkan hingga saat ini kita mengenal istilah kopi Mocha. Pada abad ke-17 orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi. Akan tetapi karena iklim yang tidak cocok untuk tanaman kopi, maka orang-orang Eropa mencoba untuk membudidayakan tanaman kopi di daerah jajahan mereka. Hingga pada akhirnya, hasil tanaman kopi oleh bangsa Eropa di berbagai daerah jajahan mampu menggeser dominasi kopi dari bangsa Arab. Lalu tanaman kopi juga ditanam oleh bangsa Belanda ketika itu, terutama di Pulau Jawa yang dijadikan pusat tanaman kopi oleh mereka. Bahkan, Cup of Java, atau kopi yang berasal dari Jawa sempat populer masa itu. Asal mula masyarakat Indonesia mengenal kopi tidak dapat dilepaskan dari masa kolonial Belanda. Pada tahun 1969, Belanda membawa kopi dari Malabar, India dan dibawa ke Jawa. Saat itu, kopi pertama kali dibudidayakan di kawasan perkebunan dekat Batavia, yaitu Kedaung. Upaya ini gagal karena tanaman kopi mati akibat banjir. Selanjutnya, pemerintah Belanda pada tahun 1699 kembali mendatangkan bibit kopi dari hasil stek kopi dari Malabar. Upaya ini berhasil, pada tahun 1706, sampel kopi dari Jawa dikirim ke Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya adalah kopi dari Jawa memiliki kualitas yang sangat baik. Pada perkembangannya, tanaman kopi dijadikan komoditas tanaman perkebunan yang dikembangkan di seluruh Indonesia, seperti di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau lainnya. Namun pada tahun 1878 terjadi bencana perkebunan kopi, di mana tanaman kopi terutama di dataran rendah rusak akibat penyakit karat daun atau Hemileia fastetics. Perkebunan kopi di Indonesia ketika itu hanya menanam jenis kopi Arabica yang kemudian disimpulkan tidak memiliki ketahanan terhadap penyakit karat daun tersebut. Selanjutnya, pemerintah kolonial mendatangkan spesies kopi Liberica yang diharapkan tahan terhadap wabah karat daun. Berbeda dengan sekarang,
Pada saat itu kopi Liberica memiliki harga yang sama dengan Arabica di perdagangan Eropa. Akan tetapi, ternyata Liberica yang diharapkan tahan terhadap karat daun juga mengalami penyakit yang sama. Kemudian pada tahun 1907, Belanda membawa spesies lain, yaitu kopi Robusta untuk ditanam di perkebunan kopi Indonesia yang hingga saat ini lebih tahan terhadap penyakit karat daun. Setelah Indonesia merdeka, seluruh tanaman perkebunan kopi yang ada dinasionalisasi dan sejak saat itu, Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. Itulah sejarah singkat awal mula ditemukannya biji kopi dari Eropa hingga ke Indonesia. Lalu apa pendapatmu tentang sejarah tersebut? Baik, tonton terus video menarik lainnya di channel sederhana kami di Kamil Channel. Terima kasih.